datang mendahulu, mat ternama lahmat badal ka'amanu, mat lazimun tiga sukun tetap mengiringi mad di wasal dan di waqaf. Empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi, ada yang kalimi, masing-masing mukhaffafun musaqqalu. Empat nyata mufassalu, maka jika di kalimah sukun datang serta huruf mad bernama kilni terang, jika pada huruf sulasi terdapat namanya harfi tepat, jika diidghamkan musaqqalun nyata, jika tidak maka mukhaffafun rata. Zimun harfi pada awal surah, di 8 huruf adanya terdapat, kumpul pada katanya kam asal naqas. Dua wajahnya tamatnya akhas, dan yang lain huruf sulasi alif matnya tabi'i dibaca satu alif. Fula dalam fawatihis suwar, kumpul di hayyin tahirin nyata benar. Silhu suhairun mangkoto kahai awas ihtiram. Hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anshur liwa anahdatul watani fil alamin, ya alim sirri wa ilani asli qasdi wa shani wazhab anni hammi wa ahzani, wanshur liwa anahdatul watani fil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, wa barik wa sallim muallimni wa dhurriyyati wa ashabi al-kitaba wal hikmata fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa ahlikna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa ahlikna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa ahlikna بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تزهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تزهب بركة علمه مني. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala sahibul hizbi maulana abul madaris wal masajid muassisu nahdataini wa jam'iyati nahdatil watan baqiyatu salafis salih al-alimul allamah al-arifu billah qutbul aqtab Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid al-Mashhur al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Fa idzam fatahat abwabu hudan fa'jal li khazainiha waliji. Wa idzam fatahat abwabu hudan fa'jal li khazainiha waliji. Wa idza hawalta nihayataha fahdhar iddaka minal araji. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi yang mulia, di tempat yang mulia, penuh dengan keberkahan, kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan dan berkesempatan untuk menghadiri majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam qasidah munfarijah yang dituliskan kita oleh guru besar kita, karangan Imam Ibnun Nahwi. Kita sampai pada bait wa idam fatahat abwabu hudan fa'jal li khazainiha waliji. Wa idam fatahat abwabu hudan, apabila pintu-pintu hidayah impatahat, terbuka lebar. Apabila pintu-pintu hidayah abwab, apabila pintu-pintu hidayah impatahat, terbuka seluas-luasnya, terbuka lebar, fa'jal li khazainiha waliji, bersegeralah, bergegaslah kalian untuk memasukinya, untuk mendapatkan khazain, kekayaan, harta benda ya, yang ada di dalamnya. Hudan, petunjuk ya. Apabila pintu-pintu yang disiapkan oleh Allah sebagai pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam gudang, segeralah masuk. Jangan biarkan pintunya terbuka, kita biarkan begitu saja. Fa'jal li khazainiha waliji, kita disuruh bersegera
bergegas cepat untuk masuk ke dalamnya untuk mendapatkan khazain, harta benda, perniagaan ataupun perbendaharaan yang ada di dalam gudang tersebut. Khazain, gudang Madinah, ya. Kita sangat rugi apabila pintu sudah terbuka lebar, lalu kita tidak mau mengejar hidayah, petunjuk, bimbingan. Diibaratkan petunjuk ini seperti harta benda yang disimpan di dalam gudang. Apabila gudang beras yang sudah ditimbun di depan idarah terbuka, dibebaskan untuk mengambil. Jangan biarkan bebas berasnya diam di tempat. Ambil dia, rebut dia, supaya kita mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ma'had salah satu pintu gerbang hidayah. Untuk memasuki, untuk meraih isi gudang yang sangat luar biasa, mari jangan ma'had kita biarkan terbuka gerbangnya begitu saja, masuk segera. Institut Agama Islam dibukakan kita untuk meraih hidayah yang sebanyak-banyaknya. Perguruan tinggi Nahdlatul Wathon menyiapkan pintu-pintu gerbang hidayah. Masuklah di dalamnya. Terutama kalau yang pagi hari, ya, pintu gerbang kesayangan guru besar kita yang akan kita rayakan zikrul hauliyahnya hari Ahad yang akan datang, dimulai dengan hari Sabtu. Acaranya banyak hari Sabtu. Kita akan cukuran massal, melanjutkan tradisi guru besar kita. Juga akan ada pengijazahan kitab. Jangan sampai ada tulab talibat yang akan menjadi mutakharrijin tidak ikut menerima ijazah kitab. Itu mahal. Kami dulu di Al-Maghfurlah Maulana Syekh, di zaman kami belum ada pengijazahan kitab secara am. Hanya pada suatu hari pengajian Hamzan Wadi bertempat di aula Pondok Pesantren PPD NW Pancor. Maulana Syekh ngaji, disitulah pertama kali Maulana Syekh memberikan kita ijazah ammah. Beliau mengatakan karena banyak permintaan dari abituren, permintaan dari mutakharrijin, mutakharrijat, maka saya akan mengijazahkan ijazah ammah. Disitulah untungnya kita, walaupun kita tidak termasuk murid yang paling bodoh barangkali, paling malas di antara semua murid, tapi kita dapat menerima ijazah beliau. Di saat itu beliau mengatakan, saya ijazahkan kamu semua kitab yang sudah kamu aji maupun yang belum kamu pelajari. Boleh kamu ajarkan, asalkan bisa. Ya. Itu kita untungnya. Jadi apapun kitab yang akan kita ajarkan, karena beliau sudah mengizinkan, asal kita bisa. Karena syarat menjadi guru kan, pertama harus berbakti kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada orang tua dan guru. Yang selanjutnya memiliki akhlak yang mulia. Yang terakhir ada ilmu yang akan diajarkan. Ya. Jadi termasuk di dalamnya akhlak mulia. Adik-adik akan menjadi contoh ke depan. Akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Karena itu pakun hadisan hasanan liman wa'ah.
Wa fi riwayatin fakun hadisan hasanan liman rawa. Jadilah kamu cermin yang baik untuk generasi yang akan datang. Generasi sekarang akan menggambarkan pemuda-pemudi 10-15 tahun yang akan datang. Karena nanti kita ini akan punya keturunan. Insya Allah tahun 2000 karobelah adik-adik sudah punya keturunan semua. Ya, jangan terlalu dekat. Ya, kalau 2000 sekarang 2022. Untuk sampai kepada 2050 kan masih ada 28 tahun lagi kan. Nah, insya Allah sudah punya anak saat itu. Walaupun mulai sejak kita masuk di Madrasah Nahdlatul Wathon kita diajarkan wa'allimni wa dzurriyyati wa ashabiyal kitab wal hikmah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadikanlah kami menjadi orang yang alim beserta anak cucu kami, keluarga kami, sahabat kami di bidang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu doa kita sejak kita mulai masuk di Madrasah Nahdlatul Wathon. Karena itu diberi gelar selawat pelajar, selawat mengaji. Karena di situ ya isinya yang sangat luar biasa. Pengarangnya berjanji akan saya tunggu kealimannya yang istiqomah membaca selawat hikmah dengan catatan sambil belajar. Jangan selawat doang, belajar nahunda gimana mau nanti PBB-nya. Ya, sekarang orang sedang latihan PBB. Ya, baris berbaris. Nah, kita di Ma'had tiap hari PBB. Pelajaran baris berbaris. Ya. Semua guru yang masuk, masyayikh yang masuk tidak akan pernah keluar dari baris berbaris. Ya. Sejak dia mulai keluarkan suaranya sampai menutup pelajarannya, kalau dia berbahasa Arab pasti terkait dengan nahu dan sarf, baris berbaris. Ya. Nah, wa idzam fatahat abwabuhu, dan apabila pintu-pintu gerbang hidayah. Apa itu hidayah? Ya, bimbingan Allah di dalam hati. Petunjuk Allah supaya benar cara kita berkeyakinan, benar cara kita berbuat. Nah, itulah hidayah. Hidayah harus dikejar, tidak bisa kita dengan momot-momot. Ya, karena hidayah itu akan mulai dari ilmu. Ilmu masuk pada diri kita, ilmu itulah yang akan menyinari hati kita, menjadikan hati kita menjadi yakin. Setelah kita yakin, keyakinan itu akan memotivasi kita, akan menggerakkan hati kita untuk menggerakkan seluruh anggota badan untuk melaksanakan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semakin bagus ibadah kita, diharapkan ibadah itu akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka dimahadlah pintu gerbang yang selebar-lebarnya. Semua masyayikh masuk memberikan ilmu, memberikan nasihat. Kadang ilmu kitab yang dibaca mungkin tidak dipahami, tapi keterangan masyayikhnya yang kadang-kadang terbang ke kiri, terbang ke kanan penjelasannya, ya ada saja dapatnya dari semua masyayikhnya yang masuk. Kalau dalam sehari 3 masyayikh kita masuk di kelas, 4 dengan pagi seperti ini, kali 360 hari setahun, dikurangi Jumat 12 kali
empat Jumat dalam seminggu dikurangi. Tapi ngaji juga hari Jumat bagi yang ngaji. Ya. Kesempatan mencuci bagi yang mencuci. Padahal kalau kita nyuci pagi, selesai nyuci kita ngaji bisa. Nah, lagu kita sudah namanya ya menyibukkan diri dengan kesibukan. Ya. Kalau kita sedang jadi pelajar, mau sibuk kita, mau enak kita, mau lelah kita. Karena di saat kita jadi tulab lah kesempatan emas, tidak ada yang ganggu. Paling yang ganggu calon yang masih belum keruan. Itu yang mengganggu. Kalau kita sudah pulang ke rumah kita, macam-macam yang mengganggu kita. Kadang suara orang mengganggu kita, kadang keluarga kita mengganggu kita, kadang anak kita mengganggu kita, kadang kendaraan mengganggu kita, kadang jabatan mengganggu kita. Tapi di saat kita jadi pelajar, jabatan apa yang kita miliki? Tidak ada. Kemudian mau masuk setiap hari, welcome saja. Kata orang Suralaga. Saya juga nggak paham kalau kemana. Ya silahkan saja. Mau tidur di pondok, siapa yang larang? Wali pondok juga tidak bisa. Walaupun kita buat aturan macam-macam, tapi kita kan tidak mungkin ikut kemana-mana. Kewajiban wali pondok sampai pintu gerbang pondoknya. Kewajiban orang tua sampai pintu gerbang rumahnya. Masyaikh kewajibannya sampai pintu gerbang ma'had. Antara ma'had, pondok, pantai, rumah itu tanggung jawab masing-masing itu. Nggak bisa kita jaga. Nah, orang mengatakan minta izin di wali pondoknya mau pulang misalnya, tapi tidak pulang ke rumahnya, pulang ke rumah orang, tapi pulang. Ya. Nggak bisa wali pondok terus mengikuti kemana-mana. Ya kalau sudah izinnya, minta izin bagus, ya, diizinkan. Setelah diizinkan 3-4 hari belum balik, telepon bapaknya ibunya nggak ada di rumahnya. Oh berarti dia pulang ke rumah orang lain, bukan pulang ke rumah bapaknya, pulang ke rumah ibunya, numpang nyelaluk di rumah orang. Tidak ada yang bisa larang kita kecuali diri kita sendiri. Ya itu sebabnya kalau Maulana Syekh dulu mendidik kita, kalau jadi pelajar sebaiknya, seharusnya langkah kita terbatas. Masjid, madrasah, pondok. Pondok, madrasah, masjid. Nah, kalau kita tidak ikat diri kita, apalagi kita semakin banyak sahabat, semakin banyak yang ngajak kita keluar. Kita tidak punya uang ditanggung. Tapi kita tidak rasakan bahwa kepergian kita itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, apalagi kalau pengijazahan kitab. Ada dulu kita larang jangan tidak ikut menerima ijazah. Karena ini sekali seumur hidup pengijazahan di Ma'had itu untuk satu tulab. Oh, jemaat yang ini jok balin masyayikh tunas ijazah. Karena murah-murah seperti lawan adiknya, abah tunas ijazah. Tidak semudah itu. Itu sebabnya diacarakan, disaksikan, didengarkan. Walaupun mungkin kita tahu diri kita misalnya, udah ya, tetapi mungkin berkat kita hadir di penamatan itu, didoakan oleh para masyayikhnya. Di situ dilepas segala-galanya oleh masyayikhnya. Di situ terbuka keberkahan. Besok kamu belajar tiba-tiba paham apa yang dibuka, paham. Itulah namanya ilmu berkah. Jangan ngukur diri dengan keadaan yang sekarang. Akan kelihatan keberkahan itu nanti setelah adik-adik keluar dari Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ibaratnya orang pergi haji,
mendapatkan haji mabrur itu sulit. Memelihara kemabruran itu lebih sulit lagi. Tidak cukup kita begitu dapat haji mabrur di Mekah, pulang ke kampung halaman, kalau tidak dijaga juga kemabruran itu hilang mabrurnya. Begitu juga adik-adik di sini dapat ilmu yang sangat banyak, tapi tidak dijaga, nanti setelah keluar ilmu itu akan menjadi hilang. Ya. Karena apatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Maka Maulana Syekh menyiapkan kita doa supaya tidak lupa. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Barangkali doa ini nanti dibacakan kita oleh guru kita. Di saat itu mungkin lubang langit terbuka, kita mengaminkan doa, kita mendapatkan, ya. Mudah-mudahan itu salah satu cara kita mengejar masuk di pintu hidayah. Nah, sekarang kita dibukakan pintu hidayah lewat zikrol. Mari orang-orang mutaharijin mutaharijat yang masih ingat kepada ma'hadnya, mari kita kembali. Pulang ke rumah kita sendiri, jangan pergi pulang ke rumah orang. Kalau ada teman kita, sudah kamu tahu temanmu pergi musafir, dia pulang ke rumahnya jangan dipertanyakan. Karena memang seharusnya orang pulang ke rumahnya, bukan pulang ke rumah orang. Maka ulama mengatakan asyai'u idza raja'a ila aslihi la yus'alu anhu. Sesuatu kalau pulang ke rumahnya jangan tanyakan. Seperti di dalam Al-Qur'an alaihullah. Jangan katakan salah cetak. Ya. Karena domir ya muttasil gaib itu kalau baris aslinya adalah hu, ha, huma, hum, hunna. Tapi biasanya kalau dimasuki oleh ala menjadi alaihi, dimasuki oleh lam jadi lahu. Ya. Tetapi tatkala ada alaihu jangan disalahkan. Itulah baris aslinya. Asyai'u iza raja'a ila aslihi la yus'alu anhu. Kenapa bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya? Kok iqra bismi rabbik ada alifnya? Ya. Jangan tanyakan iqra bi ismi itu. Itulah tulisan aslinya. Oh, kenapa bismillah? Itulah yang perlu dipertanyakan. Ya. Karena biasanya ada alif lalu tidak ada alif. Ya. Ada yang mengatakan li kasratil isti'mal. Ada yang mengatakan li takhfif dan seterusnya. Ya. Kalau bahasa Arab kan yang penting argumennya bisa diterima, insya Allah bisa dibenarkan. Tapi kalau sentimennya jadi depan, sulit menjadi benar. Ya. Makanya kita dianjurkan pandai-pandai, baik-baik cara berargumen. Bukan disuruh pandai-pandai untuk sentimen. Argumen, belajar yang bagus. Nah, ini kemudian besok hari Sabtu juga akan ada pembukaan hidayah besar. Selain kita akan pengijazahan kitab, juga akan ada cukuran massal. Kita berharap kepada adik-adik, kalau hari cukuran itu saya mohon kepada adik-adik yang punya rambut panjang, punya rambut tebal, jangan ditaruhkan minyak rambut pagi itu. Jangan dilicinkan rambutnya dengan minyak rambut kah, dengan minyak kelapa kah. Gunting itu nanti lolos saja dia. Lagi kelas umuna nanti ikut misalnya, atau Maulana sing tante pemnok lolat doang, burung tegunting lolos jari.
Nah, haluruh asli belum searak nu. Nah, supaya nanti mudah caranya. Seringkali kita kira guntingnya yang kongol, ternyata rambutnya yang licin. Joko minyak, papa dia tegunting ya sugul minyak sak paling mahal. Haluruh kerukut-rukut rambutnya biar cepat digunting, supaya cepat. Apalagi ini sekarang ribuan mau digunting, ya. Terus tarik ke minyak rambut, wah dimin telu tegenti gunting, tegenti sisa baru marak bengan, ternyata rambutnya terlalu licin. Ya. Kedung saya ingat. Karena biasa itu aja keluhan maseh-masehnya. Papa hente gunting ya itu mbak kejames lolat-lolat. Nah, itu niat kita melestarikan tradisi Maulana Syekh. Kenapa harus dicukur, harus digundul? Supaya rambut yang kemarin sudah dipakai macam-macam itu hilang. Rambut sudah dipakai nyombong-nyombong, ngintak-ngintak dia. Semakin bagus rambut kita kan semakin macam cara jalannya. Ada yang tadinya lurus-lurus agak sedikit supaya rambutnya bergerak. Ada yang guntingannya mungkin kemarin guntingan artis, padahal potongannya ndak kayak artis. Kalau artis modalnya lah besar. Dia punya uang, juga dia rawat dirinya yang tadinya black sweet menjadi white sweet. Iya. Mitem ben terdekil of the kumal. Mau guntingannya kayak artis. Enggak cocok gitu. Ya. Itu sebabnya Maulana Syekh melatih kita dari sejak awal penampilan kita sederhana. Baju yang mudah dicari di mana-mana. Songkok di mana-mana toko ada asalkan jual. Ya, yang enggak jual jangan cari di toko bangunan songkok, enggak ada. Ya, tentu di toko songkok kita cari. Nah, kemudian ya, itu supaya tumbuh kata beliau, supaya tumbuh nanti rambut Darul Quran wal Hadis. Ya. Sehingga rambut itu menjadi salah satu kebanggaan kita di dalam mengingat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan rambut menjadikan kita lupa kepada Allah. Itulah sebabnya kita dicukur dulu. Nah, tahun kemarin ditiadakan ya. Tidak cukuran tahun kemarin ya. Tapi banyak yang datang ke rumah masyaykhnya berkelompok 4-5 dicukur. Ya. Itu inisiatif sendiri. Nah, kalau tidak dicukur, sudah dianjurkan cukur sendiri ya cukup sudah itu karena keadaan. Al-ma'zur yu'zar. Ya. Orang yang ada uzur ya dimaaf karena kita pandemi, ketimbang akan mendatangkan ketidaknyamanan terutama pimpinan kita. Beda kalau kita sakit hanya diri kita yang susah. Kalau kita yang sakit paling ibu kita yang sedih. Tapi kalau pimpinan yang sakit, umat yang susah. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga pimpinan kita. Makanya beliau tetap menjaga hal-hal yang menimbulkan keraguan ditinggalkan. Walaupun orang sudah tabah-tabah tidak lagi memperhatikan pandemi, ya beliau sebagai pimpinan tetap menjaga dan mencontohkan kita. Sekali pemerintah memberikan kebijakan, sebelum ditarik secara menyeluruh beliau laksanakan. Padahal itu ya menyusahkan. Kenapa menyusahkan? Rezeki kurang orang yang pakai masker kan?
minum tidak bisa, makan jajan tidak bisa, nah, apalagi merokok. Ya. Nah itu, tetapi demi sam'an wa ta'atan, ya, beliau dengan segala resiko beliau menjalankan. Itu dicontohkan kepada kita. Kita jak bilang jelo tetesuru, bilang jelo tetebeng hidayah, petunjuk, bimbingan, ya kadang-kadang juga arak doang alasan kita. Ya. Nah karena itu Pak Jal segera, jangan tidak ikut. Besok ada pengijazahan Pak Jal li khazainiha. Hari Ahad akan ada pengajian besar, zikrul hauliyah, jangan tidak hadir. Itu kan tiket yang baru saja. Ya. Bukan mengatakan zikrul hauliyah tulab baru, tapi zikrul hauliyah ma'had darul Quran wal hadis. Ya. Sebagai salah satu alat kita untuk menampakkan rasa syukur kita yang sedang menimba ilmu di ma'had, yang sudah mendapatkan ilmu di ma'had, yang sudah mendapatkan kehormatan lewat ma'had. Dengan sebab kita belajar di ma'had, orang menghargai kita, orang menghormati kita. Zikrul hauliyah salah satu cara kita, wasilah kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kita lewat lembaga yang sangat dicintai oleh Al-Maghfulah Bapak Maulana Syekh. Jangan setelah kita terhormat dengan sebab ma'had, lalu ma'hadnya kita celah-celah. Ada orang dulu belajar di ma'had, dapat ranking 1, keluar ke perguruan tinggi, dapat juga juara di perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi bergengsi, dapat juara berkat dia pernah belajar di ma'had, bisa baca kitab berkat ma'had, dia bisa paham itu dan ini gara-gara ma'had. Kenapa setelah dia dapat juara di perguruan tinggi dicela-cela tradisi cara ma'had belajar? Padahal dengan cara itulah dia diangkat, bisa mendapatkan ranking, bisa membaca kitab. Mulai cara kita diajar oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, apa yang kita dapatkan di orang untuk memperbaiki rumah tangga kita sendiri. Apa yang kita lihat positif di rumah orang, kita pakai menghiasi rumah tangga kita sendiri supaya baik. Jangan setelah di rumah orang, keasikan di rumah orang, akhirnya dicela rumah sendiri. Padahal dia tidak ingat namanya rumah orang kan kita numpang. Pasti kapanpun nanti pada waktunya kita akan kembali ke rumah kita sendiri. Jangan dicela. Setelah dia cela, pulang-pulang dari tempat kuliahnya, sekarang jadi masyayikh dia. Tapi alhamdulillah tidak di sini. Ya, di mana dia jadi masyayikh dan siapa orangnya jangan ditanya. Ya, tidak boleh kita nyebut nama orang. Cuma ini contoh. Ini sekali lagi contoh, bukan kita mencela orang, menceritakan kejelekan orang, makanya kita tidak sebut siapa orangnya, di mana orangnya, desanya di mana. Walaupun saya tahu orangnya, saya tahu rupanya, dan saya kenal bagus dengannya. Itu sekedar contoh bahwa jangan kita cela. Setelah kita cela, di situ kita cari makan. Nah, makanya kalau Maulana saya mengatakan tempat makan jangan diberaki. Jangan ma'had menyebabkan kita kenal namanya wudhu yang benar setelah kita ma'had. Kita bisa pegang mic jasa ma'had. Jangan besok setelah kita punya bisa dihargai orang lalu ma'had kita celah-celah. Ini sumber hidayah yang paling besar.
Ayo adik-adik bandingkan, mana lebih nikmat adik-adik sekolahnya yang sekian tahun, MI 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah SMA SMK 3 tahun. Sudah 12 tahun adik-adik sekolah, kuliah. Di sini baru beberapa bulan bagi yang baru. Mana lebih nikmat kita di sini? Kalau di MI di Sanawiyah tidak pernah kita tertidur sampai 15 menit. Kalau di sini bisa tidurnya setengah jam dengar kitab. Nikmat sekali dengar masyaykhnya. Sampai tidak bergerak-gerak. Kalau duduk di kursi di bangku bergerak, kadang-kadang jatuh dari kursinya. Itu ada segi nikmat duduk itu. Belum lagi ilmu yang kita dapatkan di ma'had ini. Papah tekenya kalimahat maraidab di nara masalah yang ada pada diri kita. Sepertinya kita yang kelihatan adalah pintu surga. Tatkala guru kita menjelaskan kelebihan kita mendalami Quran, mendengarkan hadis, membaca selawat, aduh, surga menunggu kita. Tapi tatkala kita pulang dari ma'had, mulai pikiran kita macam-macam. Apa yang saya kerjakan nanti tamat dari ma'had. Nendek pikiran apa yang dikerjakan nanti. Ma'had dulu selesaikan, Allah akan mengaturnya. Ya, insyaallah walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang betul-betul berjihad, berusaha sungguh-sungguh, Allah akan bukakan kita. Allah akan lanahdiyannahum, akan kami berikan hidayah, petunjuk, subulana, banyak jalan, bukan satu jalan. Tidak mengatakan lanahdiyannahum sabilana, subulana. Sudah pakai subul, jamak dari sabilun, juga nakirah dipakai, diidopatkan kepada ya Allah, makrifat dengan idop subulana. Allah akan berjanji kalau kita betul-betul akan dibukakan kita banyak pintu-pintu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkat Nuh Ma'had, tekun belajar, kaligrafi muncul pada dirinya. Sekarang mutaharijin itu uangnya enggak pernah sepi kantongnya. Satu masjid dia borong sampai ratusan juta. Di sana seminggu, di sana seminggu. Sudah dia bisa kaligrafi kayak ini. Allah membukakan, kok bisa jadi tukang kayak arsitek. Luar biasa. Itulah buktinya subulana. Kita tidak tahu, barangkali nanti kita di ma'had kita rajin ngaji, tiba-tiba nanti tergerak hati kita di tempat kita, tidak ada bengkel, kita buka bengkel. Disitulah bengkel Quran hadis. Bengkel yang pembersih, bengkel yang jujur, sehingga orang senang. Oh, di sana kita perbaiki, biar jauh, biar di kampung, tapi enak kita, biar seminggu kendaraan kita tinggal di situ tidak akan diganggu apa-apanya. Terkenallah kita jadi muntir yang jujur. Ya. Nah, ini kan subulana, banyak jalan yang Allah bukakan kita. Banyak orang dulu di ma'had kodro, bajunya itu doang. Dari tingkat 1 sampai tamat, wah menurun kelambi. Kan rajinnya setelah dia tamat, Allah bukakan dia pintu. Dia kuliah, dimudahkan kuliahnya. Terangkat jadi pegawai negeri, itulah subulana. Jadi dosen. Setelah dosen, dibukakan pintu lagi, lanjut S2-nya. Setelah S2-nya, lihat teman-teman seangkatannya banyak jadi S3, naik lagi sekolahnya S3. Maka banyak orang doktor ma'had. Kenapa kita katakan doktor ma'had? Di disertasinya mengambil ma'had menjadi tempat objek penelitiannya. Ada yang mengkaji tradisi
belajar ma'had. Ada yang mengangkat pikiran Maulana Syekh tentang ma'had. Kemudian ada yang turuqut taklimnya ma'had. Banyak. Dan tidak terlalu sulit mereka mempertanggungjawabkan, karena yang menguji kadang tidak tahu, sehingga mudah. Ya, argumennya bagus, rasionalitasnya bagus, dikemas dengan secara ilmiah, maka itu diterima, jadi doktor. Makanya banyak teman-teman istilahnya doktor ma'had. Ya, karena banyak yang saya tahu doktor-doktor itu mengangkat ya penelitiannya di ma'had waktu menulis disertasinya. Ya, karena ada yang menarik kadang-kadang dari segi tradisi-tradisi sederhana itu menarik untuk dikaji. Kemudian sistem pembelajaran sehingga melahirkan semangat juang itu yang diteliti. Nah, sehingga lahirlah sarjana-sarjana intelektual muslim yang basicnya dari ma'had. Kan senang kita dengar doktor QH MA. Nah, kalau ada QH jasa ma'had sudah itu. Makanya kalau datang zikrul jangan dia hilang. Ya, supaya ya Pak Jalli Khoza iniha waliji. Nah, adik-adik diajak bukan sekedar Pak Jal ilmu saja, Pak Jal ngaji saja, Pak Jal berasnya juga. Ya, makanya diskusi adik-adik kantong plastik. Besok seminggu berikutnya kita zikrul, kita mau ma'had juga, apa kita mau hultah juga. Ya, kalau adik-adik dilibatkan, ikut ambil bagian. Nendek milu bagian pawai doang untuk milu. Milu endahnya gulang beras. Pira lalu beras sak mula sugulang sekilo, 3-4 jelo mula tak kelor. Diminta gulang bau nendot yang ke jelo kiamat. Ada sekantong. Karena ni niat kita untuk mendukung perjuangan syiar al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh namanya khultah. Nanti pada bulan Maret juga mungkin akan ada hari jadi Hadi Nahdlatul Wathon, payung dari seluruh madrasah Nahdlatul Wathon, ada hadi, kita besar-besaran, ya bagus itu. Nah, makanya di Nahdlatul Wathon ini Allah banyak membukakan kita abwabu hudan. Dari TK, MI, Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMK sederajat sampai perguruan tinggi khusus agama, perguruan tinggi agama, perguruan tinggi umum, semua dibukakan kita menjadi abwabu hudan. Ya. Dulu Maulana Syekh baru mendirikan NWDI doang, madrasah NWDI, sudah beliau naikkan ini. Ya. Karena itu nanti wa izam fatahat abu-abu Pak Jal. Makanya alhamdulillah ya iha banyak mahasiswanya, ma'had ribuan muridnya, ya. Yang untuk mengisi ini karena kita semua merasa terpanggil, tertarik, ya. Untuk masuk di dalamnya untuk memperoleh harta perbendaharaan yang sangat banyak di dalam gudang yang sudah disiapkan. Yang tingkat perguruan tinggi gudangnya ada di Ma'had, ada di YAIHA, ada di STMIK, ada UNW, silahkan itu semuanya menjadi gudang-gudang khazainiha, khazainuhudan. Ya, disitulah gudang hidayah yang harus kita kejar, ya. Tentunya ya kita berharap kata ulama man talaba syai'an wajada wa man qara'al baba walaja. Nah, kalau di taklim itu yang singkat man jadda wajad wa man walaj wa man lajja walaj. Man talaba syai'an,
Siapa yang mencari sesuatu, wajada dan bersungguh-sungguh, wajada, dia akan dapat. Sekali tertolak, 2 kali bangkit. 2 kali ditolak, 3 kali bangkit. 4 kali ditolak, 5 kali bangkit. 4 kali jatuh, 5 kali bangun. Lama-lama kasihan orang. Ya. Jangan baru sekali mundur. Baru entama sekali belajar takolekan jam pitu kelemak jang ke jam sekik baris pun lebih mulai. Kalalah tu ni betik-tik pun nulik burung pertama mahat. Ya. Jangan nyerah. Ya. Yang pun tersuruh kami benihan Nahdlatul Watan itu. Sang tini ingat apa yang kata si penyanyi. Ya. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki. Serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman. 20 tahun pertama beliau sangat senang melihat murid-muridnya berlagu dengan kami benihan Nahdlatul, terus diurut. Lama-lama setelah 20 tahun mulai kelihatan ada yang sudah merasa hebat, mau meninggalkan garis gurunya. Lahirlah inna akramakum indi anfa'ukum li Nahdlatil Watan wa inna syarrakum indi adarrukum bi Nahdlatil Watan. Itu berjalan ternyata tidak berubah juga dengan itu. Akhirnya Maulana Syekh terang-terangan, aduh sayang. Ya, mulai dari aduh sayang, terus lama-lama Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jadi man talaba syai'an wajadda wajada. Siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, lalu dia bersungguh-sungguh, ya, wajada, insyaallah akan memperoleh, akan mendapat. Nah, jangan sebaliknya, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Nah, ingin selamat, ingin sukses tapi tidak mau berusaha, ya tidak bisa sukses. Begitu pula wa man qara'al babah walajah. Siapa yang ketuk pintu berulang-ulang kali, ya dia akan masuk ke dalamnya. Nah, tatkala kita ketuk pintu hidayah, ketuk, insyaallah kita akan masuk di dalam gudang hidayah tersebut. Nah, ya tentunya biqadri ma tatamanna tanaluma tatamanna. Ya. Sejauh mana lelah kita, sejauh mana usaha kita, sejauh mana usahamu, ya sebanyak itulah yang akan didapatkan. Lelahan orang banyakan hasilnya, enakan orang ya sedikitan hasilnya. Nah, itu semuanya sudah kita diajarkan oleh ulama-ulama, oleh guru-guru kita. Nah, itulah wa idzam fatahat abwabuhu dan fa'jal li khazainiha waliji. Nah, untuk mendapatkan hidayah di semua pintu-pintu ini kuncinya satu, sam'an wa ta'atan. Kepada guru kita sam'an wa ta'atan, kepada pimpinan sam'an wa ta'atan, maka insyaallah hidayah itu akan menjadi jinak,
hidayah itu akan bisa melekat pada diri kita. Karena ya setelah kita mendengar, kita hayati, kita amalkan dan kita ikuti. Jangan kita ya berargumen-argumen yang bisa menghilangkan hidayah tersebut. Kita ma'had ini diajar lombok-lombok, jangan berbelok-belok ya, supaya kita mudah-mudahan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali hal-hal kecil mendatangkan hidayah. Seringkali hal-hal kecil juga mendatangkan bahaya. Ya, yahdi yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan yang satu bait ini dapat menjadi motivasi kita untuk kita berpastabiqul khairat dalam mengejar kebaikan, dalam mengejar hidayah, mengejar ilmu. Karena ilmu inilah sumber daripada seluruh hidayah. Makanya tadi saya sebutkan dari TK sampai perguruan tinggi. Karena ini pintu-pintu hidayah. Karena hizib ini beliau karang, belum ada ma'had, belum ada perguruan tinggi, belum ada. Nah, nanti pada saatnya wa idzam fatahat fa'jal. Nah, kalau sudah terbuka pintu-pintu hidayah itu, maka hendaklah bersegera masuk. Fadhal ya Sidi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini, yang kita diskusikan singkat ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua dalam rangka kita ya mencoba mengkaji, memahami sebagian kecil dari apa yang terlintas yang bisa kita pahami dalam untaian lagu dan doa munfarijah yang dinaikkan oleh guru kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita baca Fatihah untuk guru kita dan semua guru-guru kita yang pernah berjasa kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat maghfirah, tempat yang mulia di sisinya. Begitu juga ibu bapak kita, mudah-mudahan yang telah meninggal mendapatkan rahmah maghfirah, ngiring guru besar kita. Kemudian kita yang hadir ini mudah-mudahan dimudahkan kita dalam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. Kemudian kita berdoa, nanti setelah berdoa akan ada mungkin disampaikan oleh salah satu divisi panitia hultah ke-87 Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dari bidang kesehatan dan bakti sosial. Ini mungkin akan disampaikan oleh kakanda kami Tuan Guru Haji Zakaria MA. Walaupun penampilannya seperti itu kakak saya itu. Ya, dia duluan tamat di Ma'had dulu dia. Ya, angkatan ke-22, saya angkatan 23. Ya. Beliau tamat 887, saya tamat 88. Ya, ini Ma'had lama ini. Tapi dia sekarang sebagai PNS ya. Kemudian dia juga menjadi orang yang banyak dia dibukakan subulana yang tadi itu. Ya. Dari segi pengobatan tradisional, tibbun nabawi, beliau berbekam, beliau ahlinya. Makanya dia sangat ingin Ma'had ini juga banyak yang mau menimba ilmunya. Alhamdulillah dia sekarang tidak susah mikirkan kalau makan. Walaupun di Ma'had dulu kayak kita sama seperti kita ini. Kalau sekarang dah habis dia makan. Kemana-mana ikut rezeki di dalamnya. Ya.
Kemana-mana bawa air, rezeki sudah itu. Ya. Nah nanti mungkin akan menyampaikan karena di beliau dua divisi yang di kesehatan beliau pribadinya yang dinaikkan menjadi koordinator, kemudian di bidang bakti sosial jabatannya yang menjadi pimpinan pusat Lazah ini. Ya, pimpinan pusat Lazah Nahdlatul Watan. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana Rasulul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'an ahdatil watan wahfadhan wahdiyan rijalaha 'ala sunan wansuranhum fil 'ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'an ahdatil watan wahfadhanha daiman minal fitan wahdiyan rijalaha 'ala sunan wansuran. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'an ahdatil watan wahfadhanha daiman minal fitan wahdiyan rijalaha 'ala sunan wansuranhum fil 'ashaya wal bukar wa salatullahi tanshal mustafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب الوصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروى الجيشا على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروى الجيشا معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بماء هميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري. الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon kesabaran adik-adik sebentar untuk menerima